Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Saya kira lo tuh pinter ya menjelaskan atau mendeskripsikan atau apa ya? Ininya bagus gitu ya, komunikasinya gitu ya. Emang dia ngomong pada dirinya dia juga sama Oh, gitu. saya kalau ngomong, nah, itu susah. Ya kan? Epetan. Welcome back to Tonight Show Premiere. Gas. Masih bersama My Own Music paket hemat ya. Karena mereka kecil, apa ninya dikit, formasinya dikit ya. Cuma Jangan 5. kakak, ada ukuran. Bukan. Bukan Giordano. Warna-warni Nah, loh. kita sudah bersama artis multi talenta, Marsyanda. Dan gak cuma cantik, tapi sosok yang sangat pintar menurut Smart. saya. Ya. Dan untuk mengenal Marsyanda lebih dalam lagi, Kita kita akan kulik. kulik. Ini kayaknya kalau ada fishbowl pasti mainnya secret question. Ya. Esti, silakan Esti. Oke. Caca, coba Apa ini? ambil. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mesti dijawab. Tapi yang lain juga. Oke, Jawab jadi juga. adil ya? Terkadang-kadang jawab lah, boleh lah. Oh gitu, jadi ini ambil random ya? Ya, tapi tetap diutamakan lo yang jawab, Cak. Sip, Esti rambutnya makin pikok ini aku aja. yang baca nih. Ini aku yang baca. Iya dong, apa tuh? Sekarang lebih mengekspresikan diri lo di Instagram. Menurut lo bagian tubuh mana yang paling lo suka? Oke. Iya. Lu kan sekarang udah lebih embrace. Sebenarnya masih gitu. proses sih, masih OTW sih, nggak segitunya juga sih. Cuman bagian tubuh yang paling, kenapa sih pertanyaannya harus gini tuh jadi gak pede? Biar kita juga mengenal diri sendiri. Kalau gue lah taruh ya, kalau gue tuh paling suka bagian Jujur gue tuh bikin kampanye body positivity itu tuh buat suges ke diri sendiri. Nah itu. Iya. Sebenarnya Oke, juga bagus, masih ya. insecure, cuman gue kayak, ayo kalau lo bisa lo akan jadi gini nih. Terus gue bikin semua pose seakan-akan gue kayak gitu. Jadi itu semua suges buat saya yang juga masih OTW gitu loh. Kalau gue paling suka bagian tubuh gue tuh bagian gue ya. Kalau Esti apa? Esti dulu deh. Waktu itu pernah bahas ya, selain lambung gue sih ya gue suka hidung Yang kali ya. yang kelihatan. Ya, bibir. Yang Waktu itu pernah kelihatan. ngomong, bibir gue lumayan Aku juga lah. bibir deh, aku juga bibir. Enggak, dulunya tuh kalau ngelihat misalnya di TV gitu ya, ngelihat aku di monitor habis syuting kayak, kenapa sih kayak bibirnya kayak monyong-monyong miring-miring gitu loh. Gue suka mempertanyakan itu dulunya. Silver Tapi Stalin kayak dong. lama-lama kayak, ya udahlah emang begitu cetakannya gitu ya udah. Bagus bibirnya. Ah, terima kasih. Aduh. Oke, next question ya. Udah buat Next, Lu belum Next jawab. question. gue liputan ketek lah. Aduh. Iya bener. Gue pernah lihat bagus banget Vincent. Bagus liputan Gak ada ketek. liputannya soalnya ya. Bagus banget. Garis itu lurus banget lurus. Gak ada liputannya. Gak ada liputannya. Presisi. Terus ada kayak taburan-taburan bedak gitu. Suka jatuh. Ketombe ketek. Kata ketek enggak banget. Next, Esti baca. Oke. Mana sih? Lu sering menghabiskan waktu dan juga buat konten dengan Shena. Tapi hal apa yang belum sempat lu lakuin dan pengen banget dilakukan bareng sama anak lo? Pengen liburan bareng. Terakhir mau kapan, keluar kota, Cak? mau keluar negeri. Belum pernah. Nama Shena belum pernah ya? Belum pernah. Oh, Jadi mudah-mudahan nanti udah mau merencanakan pandemi terjadi. Udah ada rencana bayangan kemana gitu yang kayaknya. Kita tuh pernah bikin kayak satu di board gede gitu, kita ngeprint foto-foto Disneyland Paris, Turki, terus kita tempel, terus kita bilang Ibu sama Sienna jalan-jalan, nanti pas Sienna ulang tahun ke-15 misalnya gitu. Kita kayak bikin our dreams lah gitu untuk liburan. Wah, Turki aja. Sebentar lagi Turki nggak pakai visa loh. Oh iya? Iya, sebentar Aku tuh pengen lagi. yang itu loh, yang balon gas yang warna-warni Oh, itu di kan keren banget. Kapodaki, Kapodacia, Kapodacia itu. itu lagi. Kapodacia. Kapodacia. Apa namanya? Salah satu dreamnya pergi sama anak pengen kayak ke Disneyland. Mungkin itu aja masih salah satu dream gue, pengen ke semua Disneyland yang ada di dunia. Gue kayak pengen deh itu. Itu lucu banget. Tuh nggak usah keluar negeri deh, ke Bali gitu juga pengen. Iya. Karena belum pernah sama sekali ya liburan sama Shena. bareng. Iya. Oke, sekarang ambil lagi. Oke. Sip. Banyak orang
di samping lo, tapi terkadang lo merasa lo nggak punya siapa-siapa. Ada momen nggak kalau lo sedang merasakan itu? Biasanya kapan? Waduh, ini jujur berkali-kali ngerasa gini. Kenapa? Bukan karena nggak ada yang nemenin, tapi karena akunya nggak mau sharing apa yang aku lewatin kan. Jadinya ngerasa sendiri. Justru gitu. lagi di sekitar lagi rame, tapi lo ngerasa kayak gue Mungkin kalau kita cerita juga orang yang deket kita care sebenarnya, cuman kita yang nggak mau sharing, jadinya yang ngerasa ya udah gue ngalaminnya sendirian. Padahal nggak, Ya nggak sih? nggak terima kali ya apa. Maksudnya Bukan sebenarnya karena bisa tidak mau nggak mau cerita, nggak mau gitu. cerita gitu. Gue sebelum nikah sering kayak gitu, kayak ngerasa di apartemen sendiri malam nangis. Karena gue berasa walaupun rame kayak bercanda mulu hidup gue ya. Iya. Tapi gue tuh kalau sendiri tuh kayak ngerasa, kenapa sih gue tercipta di dunia ini gitu? Untuk apa? Tujuannya apa? Goalsnya apa? Kayak gue nggak bisa. Akhirnya gue nangis. Nah setelah menikah, Iya. itu lebih parah. Enggak. Setelah menikah gue lebih enak. Karena ada temen yang buat sharing, ada anak, ada iya. istri. Sekarang gitu. bisa bersandar di bahu Betul. istri. Ada gitu ya. Iya, apa iya, dibawa iya. istri, mungkin kayak kesukaan lo, favorit lo dengan lo sendiri itu akhirnya bisa di-sharing ke istri lo. Dia tahu lah. Tapi menurut dia kurang bagus katanya. Ayo lagi, terakhir. Dua lagi ya. Coba Dua gue lagi, ayo. yang pilih. Sebagai artis lu nggak peduli dengan image perfect, tapi ingin dikenal sebagai Marshanda yang bisa ciptakan perubahan buat dunia. Apa yang sangat lu ingin lu ciptakan untuk orang lain justru? Oke. Ini kan lagi lu ciptakan untuk suges diri sendiri gitu. Oh gini, karena apa? Karena aku pernah di momen ngerasa kayak aku tuh sendirian, mirip sih sama yang ini. Kayak ngerasa ada nggak ya orang yang ngalamin yang gue alamin. Nah aku tahu bahwa di luar sana banyak yang sebenarnya ngerasain itu. Jadi aku menunjukkan diriku di sisi-sisi yang lemahnya juga supaya orang yang ngerasa kayak aku dulu itu, gue nih sendiri, dia tahu, dia ngeliat gitu, gak usah susah-susah nyari, lihat di Instagram atau di TV, dia sama kayak gue, gila, dia ngerasain ya, dia tahu yang gue rasain itu apa. Menurut aku perlu ada, kita ngerasa temen ya, walaupun gak kenal, Iya. ngerasa, I think dia bisa jadi sahabat gue dan dia sahabat gue, tanpa harus gue kenal. Iya benar. Tapi Kak, lo tuh pinter ya menjelaskan atau mendeskripsikan atau apa ya? Ininya bagus gitu ya, komunikasinya gitu ya. Emang dia ngomong pada dirinya dia juga sama Oh, gitu. gue kalau ngomong, nah, tuh susah. Ya kan? Epetan. Iya, epetan. Karena dia banyak berkomunikasi di kepalanya. Jadi ketika keluar, ada apa yang pernah dikomunikasikan di kepalanya keluar gitu aja. Jadi ininya cepet, lebih cepet dari ininya gitu. Apa? Dia Ngerti ngomong maksud dulu gue? daripada Otaknya lebih cepet daripada mulutnya. Jadi mulutnya Kadang enggak, ngomong. mulut gue kadang lebih cepat daripada otak gue. Gue udah ngomong, gue baru mikir. Kan kayak gitu kadang-kadang ya. Kita udah nyeretuk, waduh kok begitu, nah ini baru mikir nih. Gitu, kadang-kadang begitu. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi, sudah terlanjur. Bantuin lah bro. lagi ini masih ada, masih banyak soalnya. Masih banyak, ini seru ya. Iya. Sip. Hal terburuk apa yang pernah lo lakuin dengan bipolar yang lo alamin? Nah, Itu Oke. kali ya, yang video itu lah ya. itu kan yang apa orang tahu buruknya? dulu banget ya. Tapi entar itu apa buruk, menurut gue nggak ada buruk. Yang terburuk tuh Dia adalah... malah sampai disebut nenek moyangnya TikTok loh. Iya dulu aja ya, gitu ya. Orang-orang pada ngomong apa, sekarang pada joget-joget semua. Ngomong semua. Ya, yang orang tahu itu. Yang Iya, orang tahu iya, itu. iya. Nggak tahu mungkin dampaknya buruk atau enggak, ya bisa ada di tengah-tengah. hal terburuk itu adalah kalau lagi down gitu ya, lagi sensi, aku tuh selalu punya keyakinan. Padahal nih orang yang sayang banget sama aku, misalnya keluarga atau siapa, tapi kalau lagi nggak stabil lah ya, itu aku yakin banget nih orang nih punya niat buruk ke gue. Dan itu selalu menyakiti pasti. mereka. Karena Iya, pasti. mereka pasti ngerasa kayak, kita nih care, Ya. kita nunjukin care kita sama lo loh. Kalau mikir kita mau jahatin lo, tapi kalau memang salah satu kecenderungan bipolar tuh bisa curigaan sama dunia. Aduh, gue gitu. Nggak harus bipolar sih untuk kayak gitu sih. Tapi munculnya tuh tiap berapa ini sih? Itu dia kalau lagi misalnya ngotot gitu ya, pengen stop obat mendadak, itu kan nggak boleh, mesti pelan-pelan bertahap. Nah kalau lagi minum obat, lagi ya rajin merawat diri dengan benar, itu nggak muncul, bener-bener tenang, nggak kayak orang bipolar. Tapi kalau lagi kayak ambisius gitu, nggak, gue harus stop obat, minum obat itu buruk, lemah, bla bla bla, itu nggak bagus tuh. Dan gue langsung jadi kayak oversensitif, nggak bisa tidur, gampang anxious.
udara panas sedikit gelisah, suara berisik tangtung-tangtung itu kayak sebel gitu. Beneran bisa segitunya. Tapi ada efek tapi positifnya nggak sih, Cak? Maksudnya kan ada yang bilang justru sumber kreativitasnya bahkan lebih tinggi, ya nggak sih? Bener, justru lebih sensitif itu kelemahan tapi kekuatan juga ya. Karena kita jadi secara perasaan tuh kita kaya. Tapi memang nggak mudah sih kalau ngerasain segala sesuatu itu selalu dalam gitu. Tapi Cak, kalau orang dia menyadari dirinya sudah ada bipolar itu seperti apa, Cak? Jadi kan kadang-kadang kita nggak nyadar kan? Ya itu gimana? Taunya kayak gimana, Cak? Taunya pertama kalau aku sih denial dulu ya, karena kan dikasih tahu nih, Cak lo punya sakit jiwa gitu, mental illness ya jelas gue kayak what gitu, nggak mau terima 45 tahunan, terus habis itu mulai pelan-pelan membuka hati, belajar bipolar tuh apa, kenapa diri gue gini, psikologi apa, segala macem lah. Terus setelah tahu, jadi kayak ngebangun strategi gitu. Kayak misalnya, aku tidur malam minimal harus 7 jam, gak boleh kurang. Kalau enggak, gue tahu besoknya gue akan sumbu pendek. Terus misalnya kalau udah kebanyakan interaksi di keramaian, nanti bisa cepet lowbat. Jadi perlu recharge. Dan gak apa-apa lo rest dulu, masuk ke satu ruangan sendiri, istirahat, diam dulu, me time. Dan dijadwalin. Jadi lebih bisa ngedeteksi gitu loh, ini bisa jadi trigger nih. Bentar lagi lo bakal gini nih sebelum terjadi, ayo lakuin sesuatu. Buat menyelamatkan diri lo, supaya lo gak jadi rude ke orang lain atau jadi kayak nyebelin. Tapi ada gak sih yang nggak menyadari sampai udah dia akhirnya ya mengalami terus-terusan tapi tidak menyadari kalau dia ada pasti. Ada sih banyak banget kan yang nggak aware sama mental health gitu. Tapi kayaknya tadi lo gambarkan kayaknya terjadi sama gue deh, Cak. Tapi belum tentu itu bipolar, karena sebenarnya semua orang kan punya naik turun. Iya. Tapi tergantung ekstrimnya tuh seberapa ekstrim, seberapa. Coba mungkin lo mendingan ya ke ahlinya sih kan, gak bisa self diagnose. Orang-orang kayak Caca ini gampang exhausted loh. Kayak ini kita nih mungkin ya. Kita mengeluarkan 40 energi kita. Saat ini Caca mengeluarkan mungkin bisa 100 atau 120 energi beda dengan kita gitu. Jadi ada satu effort lebih sebenarnya. Gue gitu loh. Makanya lu cek ini ngerti banget nih siapanya sih yang ada. Siapanya sih ini psikolog ini. Enggak, dia ngerti banget. Mengalami fase. Jadi yang dialami. Gak usah lah. Oh iya, oke. Masya Allah. Ini Vincent psikolog namanya. Oke, baik. Ada satu pertanyaan lagi. Satu terakhir. Coba. Oke, pertanyaannya kayak cukup deep juga, tapi kalau mau dijawab. Kalau kita flashback ke belakang, hal apa yang paling lo sesali selama lo hidup dan lo pengen ngulang momen itu? Waduh. Oke, ini jawabannya sekarang sih, jadi tadinya ada hal yang aku sesalin banget, yaitu nggak fight untuk dapetin hak asuh anakku. Tapi setelah aku lihat sekarang makin kesini gitu ya, aku ngeliat hubunganku sama mantan suami sama istrinya yang sekarang harmoni. Maksudnya terbaik yang kita bisa lah ya. Iya. Terus Sienna bahagia. Mungkin kalau misalnya dulu aku fight, aku akan perang terus mungkin. Dan itu anakku jadi menyaksikan. Masa kecil dia tuh jadi ngeliat orang tuanya berperang. Tapi dengan aku justru ngalah membiarkan terjadi seperti sekarang, tuh aku ketemu anakku quality time banget tiap Sabtu Minggu. Setelah aku pikir-pikir, tadi aku mikir kan ya Allah gue ketemu anak gue cuma Sabtu Minggu. Tapi setelah aku ngobrol sama temenku ya, dia syuting juga, dia bilang, Ca sebenarnya yang lo alamin tuh gak buruk-buruk amat loh. Gue pagi-pagi anak gue berangkat sekolah, gue masih tidur. Gue pulang syuting malam-malam anak gue udah tidur. Weekend gue mumpung lagi break syuting, gue pengen istirahat, anak gue lagi pengen sama gue. Jadi sama aja gue sama lo, dia bilang. Minggu. Jadi gak buruk-buruk banget gitu loh. Jadi ya kalau ditanya apa yang aku sesalin sekarang bisa jadi berkah gitu sesuatu yang tadinya aku udah pernah menyesali itu, tapi lo udah ngeliat baiknya. Ya, jalan terbaik yang dikasih oleh Tuhan. Itulah Marsyanda ya. Sekali lagi dengan jawaban-jawabannya yang lugas. Menyenangkan, selalu fun gitu ya. Sehat selalu buat Marsyanda, terbaik. Kayak pengen banyak ngobrol ya. Ya, terima kasih buat Tonight Lover juga udah nyaksiin Tonight Show Premier. Saksikan terus. Gas, thank you my Elon Musk. Sorry ke bawah obrolan ini. Jangan lupa sukrek dan like videonya ya. Bye-bye. Gas. Semua untukku akan ku berikan seluruh cintaku. Jangan